Baik ya. Apa kabar hari ini? Seluruh subscriber yang mungkin sedang merasa panik, galau, ketakutan ya, terpecah konsentrasinya, lagi bad mood ya kan, atau mungkin yang sudah merasa tak punya harga diri lagi, yang sudah dipermalukan oleh pihak aplikasi, atau mungkin yang sudah disebar datanya banyak banget ya. Iya, udah ada beberapa penyakit yang akhirnya ditimbulkan karena gagal bayar pinjol. Ada yang sampai meriang-meriang badannya, ada yang pusing-pusing kepalanya, banyak banget ya. Hampir saja komplikasi gara-gara masalah hutang di aplikasi pinjol ini. Baik, hari ini kita pengen berbagi tips. Tips apa sih Bang? Tips tentang bagaimana caranya bisa keluar dari jebakan pinjol di tahun 2023. Hari ini udah lelah. Lelah fisik, lelah pikiran, lelah keuangan ya. Banyak banget yang udah lelah-lelah selama di tahun 2022 yang lalu. Dan ini di awal tahun 2023 kita harus bisa segera terbebas ya dari segala macam yang namanya pinjol meminjol ini. Jadi apa tips? Apa yang harus kita lakukan ketika kita ingin bebas? Ketika kita ingin keluar dari semua zona aplikasi pinjol ini. Yang pertama yang harus kalian lakukan adalah lupa. Kalian harus lupa. Wah, gimana Bang? Amnesia itu dong Bang? Enggak juga. Yang harus kalian itu adalah lupa. Lupa kalau kalian punya hutang di aplikasi pinjol. Ya nggak mungkin bisa lupa lah Bang. Kan namanya juga tiap hari diteror. Ya kan tiap hari mereka mengirimin pesan. Nah itu tandanya kalian belum siap mentalnya. Itu tandanya kalian memang nggak mau keluar dari zonanya. Hari ini ya, ketika kalian terus-terusan merasa dikejar-kejar, ketika kalian terus-terusan merasa diuber-uber ya, kalian akan merespon sesuatu itu akan jadi salah ya, dan kita akan berpikiran negatif terus. Seharusnya ketika kalian memang sudah sering ya mendapatkan teror seperti itu, tubuh seharusnya bereaksi. Tubuh harusnya bisa merespon ini, dan pikiran kita bisa merespon ini menjadikan hal yang biasa. Bukan yang luar biasa, karena udah tiap hari ini udah jadi makanan setiap hari ya kan. Setiap pagi, setiap sore, setiap siang, dan mungkin ada yang ditagih pada malam hari. Nah seharusnya tubuh bisa merespon ini, menganggap ini sebagai hal yang biasa. Bisa nggak seperti itu? Bisa. Kalian harus bisa. Kalian harus bisa melupakan ini sejenak. Supaya kalian bisa bersemangat. Supaya kalian bisa berenergi lagi untuk bekerja, untuk berkeluarga dan lain sebagainya. Yang harus kalian lakukan hari ini adalah lupa. Melupakan sejenak tentang masalah hutang di aplikasi pinjol. Dan yang kedua apa lagi Bang? Kalian harus bisa tetap menggunakan akal sehat. Harus menggunakan logika-logika sederhana saja. Nggak usah yang terlalu logika yang hebat-hebat banget. Kayak bisa menemukan ini itu segala macam. Nggak usah. Gunakan saja logika sederhana kita ketika kita menanggapi segala sesuatu yang hari ini sedang terjadi. Misalnya tentang ketakutan debt collector lapangan. Misalnya hari ini ketakutan tentang disebar data. Jadi ada trik-trik dan strategi yang harus kalian buat dalam hidup kita ketika kita menanggapi masalah aplikasi pinjol ini. Nah terkait tentang debt collector lapangan yang hari ini masih sibuk banget ya. Aplikasi ABC ini udah ada debt collector lapangannya atau enggak, itu enggak urusan kita. Itu bukan urusan kalian. Masalah aplikasi ini punya debt collector lapangan ada atau tidak itu bukan urusan kalian. Itu urusan perusahaan mereka. Mereka mau menggunakan debt collector lapangan atau tidak. Selesai ya kan. Dan apakah mereka akan melakukan penyebaran data? Kalau seandainya iya, maka fix hutang di aplikasi pinjol ilegal tersebut lunas. Gak usah dibayar lagi. Terjawab sudah. Wah Bang gak bisa Bang, ntar aku malu dong. Nama baik aku hari ini di kantor yang sehari-harinya dikenal baik, akan dikenal itu ini segala macam, udahlah. Berpasrahlah pada kenyataan dan keadaan hari ini kalau memang kita masih lemah dalam keuangan. Sehingga kita memilih pinjol sebagai salah satu solusi untuk apa ya hari ini. Kalian minjol itu sebenarnya untuk apa? Nah untuk kalian yang masih khawatir, takut banget disebar-sebar data. Mau sampai kapan kita terus-terusan menjadi budak dari aplikasi pinjol ini? Mau sampai kapan kalian harus menalangi dana yang harus dibayarkan dan disediakan per 7 hari sekali? Jadi apa yang harus dilakukan? Berpasrah dan terima kenyataan. Kalau mereka sebar data, yang pertama hutang dianggap lunas. Dan yang kedua, kalau seandainya mereka menyebarkan data, apa yang harus dilakukan? Kalian tinggal konfirmasi saja.
kepada orang-orang yang mendapatkan data-data pribadi kalian dan jelaskan, gua ketipu, gua nggak tahu kalau itu ternyata aplikasi pinjol ilegal. Selesai sampai dengan di situ. Habis permasalahan aplikasi pinjol. Dan yang ketiga, apalagi yang harus kalian lakukan? Berhentilah gali lubang, tutup lubang. Hari ini masih banyak banget ya kan yang membiarkan dirinya itu ya minjem lagi di sana supaya bisa bayar di sini. Setelah itu dibayarkan yang di sini untuk membayarkan yang di sana, pinjam lagi di sini. Mau sampai kapan kita terus-terusan seperti itu? Mau sampai kapan kita harus membayarkan biaya tambahan hanya untuk ya menanggulangi beban yang seharusnya tidak kita tanggung, yang seharusnya tidak kita rasakan hari ini. Nah, kita kan sedang berjuang bang, banyak yang begitu ya. Kita hari ini sedang berjuang, berjuangannya itu salah. Jadi apa yang harus dilakukan? Udah biarin aja dulu. Yang penting bersihkan hati, luruskan niat, kita akan bayar nanti. Daripada kalian harus gali lubang, tutup lubang, pinjam sana sini. Udah gak dapet lagi deh yang di aplikasi, pinjam sama yang lain. Tambah ribet hidup lo. Ya kan? Terus ada yang lucu lagi, kemarin gua baca komentar ya katanya. Bangsat banget nih ya aplikasi pinjol, gua lupa aplikasinya apa. Kenapa? Karena ketika dia udah bayar. Nah ini tadi ceritanya. Bayar di sini untuk ya minjol di sini untuk bayar yang di sana ya seperti itu. Nah tiba-tiba ketika udah dibayarkan malah nggak dikasih limit lagi, nggak dikasih kesempatan buat minjam lagi. Nah sementara di aplikasi yang tadi kita pinjamkan udah berhasil minjamnya, lalu kita bayarkan di sini dengan harapan tadi kalau dapet nih uang yang di sini dibayarkan lagi yang ke sana. Nah tiba-tiba pihak aplikasi tidak mengizinkan kita lagi untuk meminjam, ribet hidup kita. Ya, apalagi yang udah janji-janji ke sana kemari, tambah pusing. Jadi jangan lagi gali lubang, tutup lubang. Nah, yang terakhir, hari ini yang harus benar-benar bisa kalian lakukan itu adalah bersikap tenang. Tenang ini akan membuahkan sesuatu yang baik ketimbang harus gurusak-gurusuk. Dan hari ini masih banyak aja nih yang belum jujur dengan orang-orang terdekat di sekelilingnya. Masih banyak aja ini teman-teman kita yang menyembunyikan kalau hari ini kita sedang punya utang. Dan akhirnya memaksa diri sendiri untuk berpikir keras. Padahal kalau ini difikirkan atau tidak, kenyataannya memang belum mampu membayar. Kenyataannya gaji kita juga bakal gak cukup buat ngebayarin ini sekaligus ya. Pasti gak cukup. Apalagi di awal udah minjam A, B, C, D, E, ini bakal banyak, ribet jadinya. Coba jujur dulu, jujur dengan orang-orang yang ada di sekeliling kita. Misalnya kalau untuk yang si istri, coba jujur untuk si suami. Tapi lihat dan pilih momen kapan kalian tepat untuk berbicara empat mata. Jangan suami lagi capek, lagi banyak pekerjaan, kalian menceritakan masalah kalian, ya pasti nanti ini bakal ada perang dunia ketiga ya kan. Jangan, pilih. Kalau seandainya kalian memang merasa tidak dibantu ketika sudah berkeluh kesah, ya jangan marah dong. Ini kan akibat dari aksi kita kemarin yang terlalu berani meminjam uang di aplikasi. Ya sudah, sabar. Yang penting kalian sudah jujur dan itu akan mengurangi beban mental kalian hari ini. Coba aja kalau nggak percaya, insya Allah pasti ada sedikit perbaikan lah kalau kalian memang mau berkata jujur pada orang-orang yang ada di sekeliling kita. Nah kalau untuk adik-adik yang kemarin belum berkeluarga, masih tinggal sama orang tua, ya kalau khawatir membebani orang tua karena udah berlaku jujur, karena takut orang tuanya marah, ya cobalah untuk bertahan saja dengan baik ya. Dan anggaplah ini pembelajaran. Dan cobalah cari peluang apa hari ini yang mungkin bisa mendatangkan cuan untuk kalian. Setelah nanti masalah ini selesai, jangan lagi berkenalan sama yang namanya aplikasi pinjol.